Assalamualaikum Sobat Football United ya. Setelah kekalahan di pertandingan persahabatan menurut gue ya, bukan cuma uji coba nih, bahkan pertandingan persahabatan, pertandingan apakah ini pre-season, kalau gue lebih melihatnya sebagai post-season karena dilakukan setelah musim selesai, dan apakah ini untuk persiapan musim depan, bisa iya, tapi gue justru melihat mungkin hanya sedikit ya, karena setelah pertandingan di Malaysia ini Manchester United akan ke Hong Kong, 2 hari kemudian akan bertanding di sana, lalu setelahnya akan liburan atau tidak ada persiapan ataupun pertandingan yang dilakukan ya sampai dengan hampir sebulan. Baru setelahnya Manchester United akan bertanding di pertengahan bulan Juli dengan skuad yang menurut gue bisa jadi akan berbeda dengan skuad yang dibawa ke Malaysia dan juga ke Hong Kong nanti. Oke. Ya, di pertandingan juga menurut gue terlihat Manchester United apa ya? Dengan motivasi mungkin yang berbeda. Mungkin kemenangan bukanlah sesuatu yang diincar di tempat pertama karena ada banyak keterbatasan menurut gue ya. Misalnya dari sisi waktu, Manchester United terakhir kali itu di hari Ahad kemarin menghadapi Aston Villa. Malam harinya mereka langsung terbang ke Malaysia dengan jarak yang cukup jauh, waktu tempuh juga belasan jam. Belum lagi setelah tiba situasi iklim cuaca yang tidak sama, temperatur tidak sama, belum lagi ada yang namanya jet lag dan lain-lain, sehingga ya ini mempengaruhi apa yang ditunjukkan di atas lapangan. Walaupun demikian, ada beberapa komentar juga yang mengatakan ya bagaimanapun juga dia tetap Manchester United. Ya gue juga sepakat terkait dengan hal tersebut. Jadi memang ada semacam kayak kombinasi motivasi, katakanlah seperti itu ya, ketika Manchester United datang di Kuala Lumpur ini. Dan akhirnya kalah 1-0 di pertandingan ya. Kalau gue lihat ini dari sisi individu, dari sisi secara kolektif squad, nggak banget sih apa yang ditunjukkan oleh Manchester United. Tapi sekali lagi memang banyak faktor yang menurut gue juga tidak bisa diabaikan ya. Tidak bisa diabaikan kenapa kok penampilan dan juga bahkan hasil pertandingan tadi seperti itu. Intensitas jauh menurun menurut gue, agresivitas dan lain-lain, kreativitas pemain kalau menurut gue sih nampak seperti ya yang penting ada di atas lapangan. Dan kalau melihat dari lawannya ASEAN All-Star pun juga tidak begitu tampil ngotot ya. Ada hal-hal yang sangat dibatasi. Dan menurut gue ya bisa jadi ini merupakan hal yang diinstruksikan. Jangan sampai ada pemain yang cedera misalnya. Bahkan sepanjang 2 kali 45 menit hanya ada 1 kartu kuning. Pelanggaran yang terjadi juga cenderung pelanggaran yang ringan-ringan saja ya menurut gue. Oke, langsung saja ke konferensi pers Ruben Amorim. Apa analisa Anda? Tentu saja kita harus memiliki performa yang lebih bagus. Kita sangat lambat. Dan kita seharusnya kita memiliki hal itu di diri kita ya, untuk bisa memenangkan setiap latihan dan juga setiap pertandingan. Tapi hal yang penting adalah kita tidak memiliki pemain yang cedera. Beberapa pemain ada resiko, tapi kita ingin menunjukkan respect kepada fans yang akhirnya kita turunkan semua pemain di atas lapangan. Kita seharusnya memenangkan pertandingan seperti ini, tapi ya kita bergerak terus ke depan. Ya, dikonfirmasi oleh Ruben Amorim memang ada beberapa pemain yang memiliki resiko cedera dengan musim yang baru saja selesai. Tentu saja dengan keadaan kelelahan misalnya, ini ada resiko cedera di sana, tapi Ruben Amorim mengatakan dengan segala respect yang diberikan kepada fans yang hadir, semua pemain diturunkan, hampir semua ya. Hanya ada 1 pemain, kalau nggak salah Altay Bayindir saja yang tidak diturunkan di pertandingan tersebut. Spekulasi tentang Matheus Cunha, Anda harus menunggu untuk musim depan ya. Kadang-kadang untuk kalian, artinya untuk media, juga untuk mengambil peluang ya, karena ini merupakan waktu Anda. Tapi saya tidak akan mengkonfirmasi segalanya. Saya tidak memiliki kabar. Kita akan melihatnya kalau memang akan ada pergantian. Kekurangan rasa percaya diri. Hari ini sangat berbeda. Saya merasakan juga di beberapa pertandingan, juga ketika menghadapi Liverpool dan juga Manchester City.
kita mulai percaya dan mulai memainkan sepak bola yang berbeda. Ini merupakan hal yang kita butuhkan untuk diganti di dalam tim kita, tapi kita akan mengganti juga dengan kepercayaan diri. Kita hanya membutuhkan fokus di pertandingan pertama di Premier League, dan itulah fokus kita saat ini. Ya, menurut gue di musim depan, di partai-partai awal, di pertandingan-pertandingan awal, Manchester United ini akan penting, dan yang paling penting menurut gue adalah di pertandingan pertama. Bukan hanya hasil saja, tapi juga bagaimana Manchester United memainkan sepak bola ya. Kekhawatiran terbesar, kita bermain cukup bagus di pertandingan terakhir Premier League ya, menghadapi tim yang mencoba untuk masuk ke Champions League. Hari ini sangat berbeda. Kekhawatiran saya di setiap pertandingan adalah sisi kecil ya di permainan. Kita butuh untuk mendapatkan perasaan tersebut. Kita butuh untuk memenangkan setiap pertandingan, setiap latihan. Ini merupakan hal yang kita harus dorong ya untuk para pemain. Tapi bagaimana saya bermain, ini sama dengan pelatih-pelatih lainnya. Anda memiliki sebuah ide dan terus bersama dengan ide Anda. Anda bisa merubah sesuatu, tapi saya hanya seorang pelatih ya, yang mencapai level ini dengan mempercayai di hal-hal tertentu. Kita akan tentu saja butuh untuk berkembang ya, tapi saya sangat percaya diri. Apakah Rasmus Højlund kehilangan percaya diri? Kadang-kadang Anda terlalu berpikir berlebihan di situasi. Kadang-kadang Anda pergi liburan dan Anda kembali ya di hari pertama untuk memulai sebuah musim yang baru, yang lingkungannya ini juga berubah, dan ini bisa membantu seorang pemain untuk mendapatkan kepercayaan diri yang berbeda. Ini merupakan ekspektasi kita. Seperti yang saya katakan, kalau Anda melihat di semua data, kita berkembang di beberapa pertandingan terakhir, tapi kita kekurangan gol. Kita akan berusaha untuk menganalisa dan juga mempersiapkan di pertandingan pertama di Premier League. Wow, ini semacam kayak memberi pertanda apakah Rasmus Højlund akan tetap bersama di Manchester United untuk musim depan. Gua nggak tahu, tapi Ruben Amorim mengatakan untuk seorang pemain pergi liburan lalu datang di lingkungan yang berbeda, ini akan membantu naiknya percaya diri. Dan ketika itu disebutkan atau dijawab terkait dengan pertanyaan tentang Rasmus Højlund. Jadi ini ya semacam kayak teka-teki juga sih menurut gue ya. Ada respon dari fans yang hadir di Stadion Bukit Jalil di Selangor. Manchester United setelah pertandingan ini kan dibu begitu ya. Nah, Ruben Amorim ditanyakan nih terkait dengan hal tersebut. Saya selalu merasa bersalah. Saya mengatakannya di pertandingan terakhir. Saya selalu merasa bersalah terkait dengan performa dari tim. Tidak peduli apapun itu. Semenjak saya di sini di hari pertama, saya merasa bersalah. Lalu ada boost ya dari fans. Ini mungkin sesuatu yang kita butuhkan, karena di setiap pertandingan kita kalah di Premier League dan mereka selalu ada di sana. Jadi ini seperti cara bermain yang mereka lihat tidak berhasil. Mereka berubah ya, bagaimana mereka ini percaya. Tapi saya merasakan ketika kita selesai dan berjalan setiap waktu, para supporter selalu bersama dengan kita. Lagi ya, ayo kita tunggu ke musim depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Manchester United di hari Jumat, berarti hanya 2 hari mereka akan menjalani pertandingan terakhir menghadapi Hong Kong ya, di Hong Kong. Ini merupakan rangkaian terakhir tur ke Asia Manchester United setelah selesainya musim ini, dan setelahnya ada liburan ya untuk para pemain. Dan menurut gue sekali lagi sih, ini sebenarnya, dan gue juga baca di beberapa media ya, komentar, ini memang hal yang aneh sebenarnya dalam tanda kutip. 2 pertandingan Manchester United ini yang dilakukan sangat dekat dengan pertandingan terakhir. Bahkan gue nggak tahu ada klub lain juga nggak yang melakukan hal yang serupa ya kan. Tapi jelas sih memang ada tujuan lain ya
Artinya bukan mengejar kemenangan atau seperti apa, atau menjadi kompetitif atau seperti apa, atau bahkan bukan merupakan persiapan secara garis besar ya. Dua pertandingan ini di Malaysia dan juga di Hong Kong, tapi lebih menurut gua sih ya secara jelas ini tujuan komersial untuk mendapatkan tambahan dana operasional klub mungkin, karena kita tahu bagaimana situasi keuangan Manchester United juga nggak banget. Tapi ya kita lihat akan seperti apa penampilan di hari Jumat nanti ketika Manchester United akan menjalani laga menghadapi Hong Kong. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.